Di video sebelumnya kita kan udah berhasil melakukan instalasi Express-nya ya. Di video kali ini kita bakal coba ngerunning nih teman-teman ya. Gimana caranya? Pertama kita buat dulu satu file di sini ya dengan nama app.js. Oke, sekarang kita coba ke dokumentasinya ya. Kita pilih di sini ada getting started ya. Di sini ada cara instalasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini cara instalasinya buat folder dulu. Kita kan udah lakuin tuh ya. Lalu masuk ke direktorinya atau masuk ke foldernya, lalu npm-nya npm init ya. Lalu caranya juga sama ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita mau buat hello world ya. Kita mau coba jalanin ya. Oke, cukup mudah caranya teman-teman ya. Berarti pertama kita ini dulu. Kita buat satu variabel express ya. Lalu kita required atau kita import modul expressnya. Setelah itu kita buat variabel apps ya di sini ya. Dengan isinya itu si Express itu sendiri. Lalu kita buat port juga di sini ya. Lalu di sini ada get ya, endpoint get atau URL get nantinya yang nerima dua parameter ya, ada rec dan res. Lalu dia ngirim ngesend ya, ngirim hello world teman-teman. Di sini ada app.distance juga, portnya port berapa, lalu dia nampilin ya, nampilin di terminalnya. Jadi example app listening at http localhost portnya berapa. Berarti cukup simpel nih teman-teman. Kita kopas aja nih ya. Kita kopas, lalu kita paste di app.js kita seperti ini. Oke, ini kita clear dulu terminalnya ya. Gimana sekarang cara ngerunningnya? Kita cukup ketikkan node di sini ya. Lalu kita panggil file app.js-nya, lalu kita enter. Maka di terminalnya udah tampil nih. Example app listening at http/localhost -2 3000 ya, portnya 3000. Kalau kita kontrol klik, maka di browser akan tampil nih teman-teman. Dia akan nampilin hello world. Sekarang coba kita update ya. Hello world kita ubah jadi welcome to Express ya. Express.js seperti ini. Sekarang kita coba save. Lalu kita running di browser kembali, refresh. Maka nggak terjadi perubahan teman-teman. Berarti kita harus restart lagi. Restart si node-nya ini. Lalu kita jalanin lagi node app.js. Kalau kita running sekarang, kalau kita refresh, dia maka akan berubah. Jadi kalau kita harus ngubah terus matiin servernya kan agak ribet tuh. Di sini kita akan melakukan instalasi, kita bakal instalasi Nodemon teman-teman ya. Agar server kita ini akan dilakukan restart setiap kali ada perubahan. Gimana caranya? Kita ketikkan aja di sini npm install ya. Lalu min-g Nodemon. Kita menggunakan min-g agar global teman-teman. Jadi kita bisa akses di mana aja ya. Lalu kita enter. Pastikan teman-teman terkoneksi internet ya teman-teman ya. Karena ini kita melakukan atau ngambil library dari luar. Setelah berhasil melakukan instalasi, kita clear dulu nih. Lalu kan kita ketikkan nodemon di sini ya. Lalu misalnya teman-teman ketikkan nodemon di sini, lalu tab aja. Kita ketik app nih, lalu kita tab, maka dia akan ngarahin ke direktori app.js ini. Sekarang kita enter. Kalau kita lihat di sini ya, dia udah start node app.js kita ya. Lalu kita misalnya mau ubah lagi nih, kita ubah jadi hello world lagi. Waktu kita save, maka dia melakukan restart ya. Udah restart, di start lagi sama dia teman-teman. Jadi kalau kita refresh browsernya nih ya, dia udah berhasil nampilin hello world. Lalu kita Ctrl Y lagi ya, kita balikin lagi. Oke, seperti ini. Kalau kita refresh di sini, dia akan melakukan perubahan teman-teman. Yaitu dia berubah jadi welcome to Express. Maka dengan menggunakan Nodemon ini, kita bisa lebih mudah ya teman-teman ya. Tapi Nodemon ini hanya berlaku untuk development ya, untuk production nggak bisa teman-teman ya. Sekarang kita kan udah berhasil ngegunain endpoint get nih ya. Kita bakal coba ngegunain endpoint get juga, tapi dia ngirim lewat parameter nih. Kita mau buat di sini app.endpoint-nya get ya. Lalu petik, lalu slash ya. Oke, lalu kita kasih titik 2, misalnya kita mau ngirim name nih. Lalu kita kasih koma ya. Di sini dia nerima dua parameter, rec dan res nih. Setelah itu kita buat raw function ya, kita kirim nih. Kita send ya. Misalnya nama saya titik 2 didapat dari si params nih. Berarti di sini kita gunain rec.params.name, kita panggil si name-nya ini. Oke, tapi kita nggak gunain petik ya. Kita gunakan backtiff ES6 teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti apapun yang kita ketikkan di
URL sini, misalnya kita kasih slash, lalu kita kasih nama Elvin gitu. Waktu kita enter, maka yang tampil nama saya Elvin. Oke teman-teman, kita udah berhasil lah. Kita udah berhasil ngebuat endpoint get. Lalu kita juga udah berhasil ngirim parameter nama di sini. Teman-teman bisa modifikasi ya. Bisa kirim nama, bisa kirim umur. Oke teman-teman, di video kali ini kita udah berhasil ngebuat routing ya. Routing untuk endpoint get. Dan juga kita udah berhasil melakukan instalasi Nodemon. Jadi dengan menggunakan Nodemon ini kita nggak perlu repot-repot ya. Matiin server dan ngidupin server lagi. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di grup Telegram. Sampai jumpa di video berikutnya.